Pamirsa Alif Media Nasional, dalam liputannya, Musdes rembuk stunting pembentukan tim penyusun RKPD tahun anggaran 2023. Jeneponto alifmedia.id, PLTH Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, hari ini menggelar musyawarah desa, Musdes, rembuk stunting dalam rangka pembentukan tim penyusunan rencana kerja pemerintahan desa, RKPD tahun anggaran 2023. Acara tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Bulo-Bulo Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023, pukul 8.45 waktu Indonesia Tengah. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Jeneponto Haji Paris Yasir, Se.MM. Camat Arungkeke diwakili Kasih Kesos Aminuddin, Ketua BPD bersama anggotanya, perwakilan dari Puskesmas, BKBN dan Kependudukan Kecamatan Arungkeke, tokoh masyarakat, agama, perempuan dan pemuda, Babinsa dan undangan lainnya. Pelaksana tugas harian Desa Bulo-Bulo Krisdianto, ST, dalam sambutannya menyebut bahwa rencananya dari Panitia Pilkades akan laksanakan pencabutan nomor urut peserta Pilkades bakal calon Kepala Desa Bulo-Bulo. Untuk itu selaku pelaksana tugas Kepala Desa Bulo-Bulo berharap kepada seluruh warga masyarakat Desa Bulo-Bulo untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian, sehingga Pilkades ini dapat berjalan lancar, aman dan tertib. Di sisi lain, Desa Bulo-Bulo ini masuk pada zona stunting. Akan tapi bagaimanapun juga kami melaksanakan acara ini dengan penuh tanggung jawab. Terkait dengan stunting berdasarkan pelaporan dari Posyandu maupun lainnya membuahkan hasil yang maksimal. Tentunya lanjut kata Krisdianto, kami ingin mendapatkan support dari seluruh anggota para tokoh masyarakat dalam penyusunan RIPDes ini. Tentunya tim yang akan menyusun RKPD tahun ini, saya yakin dan percaya bahwa mereka itu sedikit punya pengalaman untuk menyusun program yang akan dilaksanakan ke depannya. Mau tidak mau kita kembalikan kepada kita semua tentang masalah proses pengolahan anggaran yang akan kita laksanakan dan tentunya juga dalam penyusunan program ini. Kami ingin mendapatkan masukan dari para tokoh masyarakat dalam hal ini para kepala dusun dan RK dalam pencapaian apa yang kami inginkan saya dengan visi dan misi Bapak Kepala Desa, ujarnya. Sementara sambutan Ketua BPD Desa Bulo-Bulo Muhammad Syahid, menyebut bahwa berdasarkan surat keputusan Kementerian Kesehatan, menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas hidup masyarakat, bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik anak tapi juga mengalami gangguan perkembangan. Selain itu anak yang menderita stunting yang tinggi akan memiliki riwayatnya kesehatan buruk, karena daya tahan tubuh juga buruk dan juga bisa meniru generasi berikutnya. Menurutnya bahwa pemerintah setiap tahunnya menganggarkan pemberian makanan tambahan kepada tiap-tiap posyandu yang ada di desa. Di tempat yang sama, Camat Arungkeke yang diwakili oleh Kasih Kesos Kecamatan Arungkeke Aminuddin, S.Sos dalam sambutannya, menyampaikan bahwa mengedepankan loyalitas kepada pimpinan apapun kegiatan yang penting kalau pimpinan memberikan perintah maka kita harus loyal, kita harus mengikuti perintah itu. Yang saya lakukan sehingga saya datang ke sini mewakili beliau, ujar Karaeng Lomba sapaan akrabnya. Beberapa pesan Pak Camat kepada kami untuk disampaikan kepada masyarakat Desa Bulo-Bulo. Di antaranya adalah Bulo-Bulo ke depan ini akan melakukan kompetisi atau perhelatan Pilkades. Karena itu kedua kandidat ini merupakan keluarga kita. Karena itu Bapak Camat menyampaikan kepada kita semua jaga iklim kondisi, jaga stabilitas, jangan ada terjadi kericuhan atau apapun. Kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, atau siapapun itu, mereka semua adalah putra terbaik. Karena itu, mari kita membangun iklim demokrasi yang baik. Aminuddin pun mengutip dari Al-Quran dijelaskan, ikhwah kita ini bersaudara. Tak hanya itu, boleh kita berbeda tapi silaturahmi dan tetap terjaga. Mari kita bangun bersamaan, mari kita jaga pilkada sebagai tempat berjalan dengan aman dan tertib gitu kan.
Aminuddin juga menyebut terkait dengan stunting, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 menjelaskan bahwa, gangguan pertumbuhan perkembangan anak terjadi karena kekurangan gizi, sehingga pemerintah memprogramkan agar pertumbuhan anak itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalaupun misalnya di dalam perjalanan ini ada masyarakat kita atau keluarga kita yang mengalami stunting seperti itu, maka kita selaku masyarakat di Bulo-Bulo maupun aparat pemerintahan proaktif memberikan laporan kepada instansi terkait yang menanganinya. Kita laporkan ke Puskesmas, BKKBN bahwa ada anak-anak yang kekurangan gizi. Tapi perlu saya ingatkan bahwa ada beberapa kejadian di wilayah beberapa kecamatan, beberapa tahun lalu ini ketika pemerintah desa menganggarkan di dalam dana desanya untuk penganggaran makanan tambahan. Anak-anak diberikan makanan tambahan gizi untuk memberikan daya tahan tubuh. Wakil Bupati Jeneponto Haji Paris Yasir, Se.MM. Dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemerintahan Desa Bulo-Bulo atas kinerja dalam membantu pemerintah dalam penanganan stunting. Menurut Haji Paris Yasir, hari ini kita melaksanakan tugas negara, fungsi-fungsi perencanaan yang insya Allah akan menjadi bagian program pembangunan Desa Bulo-Bulo yang kita cintai ini. Saya selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting juga selaku Wakil Bupati Jeneponto, menyampaikan selamat berrembuk stunting. Tentunya harapan kita semua bagaimana stunting dapat diminimalisir semaksimal mungkin di Kabupaten Jeneponto. Proses sampaikan bahwa Bulo-Bulo ini menjadi salah satu lokus survei. Apa namanya itu ya untuk kesehatan masyarakat yang dilaksanakan. Kami minta untuk didampingi ketika tim pendamping keluarga dari Ibu Bidan, Ibu PKK dan dari KBM. Menurut Haji Paris Yasir bahwa ada lokusnya di sini, Desa Bulo-Bulo. Nanti saya serahkan sebentar namanya tim survei yang akan menentukan bahwa standar kita masih tinggi di tahun 2023 ini atau sudah turun. Kita dampingi karena gini, ada sebagian dari masyarakat kita di Kabupaten Jeneponto, ini mohon maaf, yang masih bermental miskin. Bermental miskin artinya ketika turun tukang survei, orang yang disurvei selalu mengatakan tidak. Misalnya, pernah datang tim dari penyuluh. Dia bilang tidak, apakah pemenuhan makanan tambahan bubur dan lain-lain tidak pernah dikasih telur. Jawabnya, tidak. Inilah yang merusak survei kita, sehingga kita selalu tinggi angka presentasi terhadap stunting. Nah ini tugas kita semua terkhusus kepada penyuluh KBM yang ada di masing-masing desa. Juga UPT dari Dinas Kesehatan tentunya dari Puskesmas dari PKK untuk mendampingi tim survei. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa apa yang kita telah intervensi kepada masyarakat itu sesuai dengan jawabannya. Jangan sampai intervensi kita berikan bubur kacang hijau pada saat ada penimbangan di posyandu tapi setelah ditanya pernah dikasih makanan tambahan. Jawabannya tidak pernah. Itu yang kadang menjadi sesuatu yang harus diluruskan. Hal ini kami sampaikan bahwa ini sesuai dengan surat edaran Bapak Bupati, Pak PLTH Desa atau pejabat desa bahwa 3 bulan ini mulai bulan 7,8, 9 ini kita ada intervensi gemar makan telur. Dan itu intervensi sensitif. Ada 2 intervensi yang bisa kita lakukan dalam penanggulangan stunting ini. Penanganan stunting ini yang pertama intervensi spesifik, yang kedua intervensi sensitif. Intervensi spesifik itu adalah intervensi terkait keluarga, diantaranya adalah pengadaan sanitasi air bersih, interves. Sensitif itu terkait gizi, bagaimana gizinya itu anak-anak dari umur 0 sampai dengan 9 bulan di perut ibunya. Kemudian umur 9 bulan sampai dengan 2 tahun setelah anak itu lahir. Nah itu yang perlu diintervensi, jelas kata Wabub Jeneponto. Apa itu stunting? Stunting itu adalah tumbuh kembang anak yang tidak normal. Bapak Presiden sebut bahwa 2045, generasi emas yang dipersiapkan dari sekarang ini itu tidak bisa terlaksana, tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena orang stunting itu bukan hanya karena badannya yang kurus pendek tapi otaknya yang tidak mampu bersaing di era-era yang akan datang. Nanti pada saat dia besar, dewasa itu yang dikhawatirkan. Bukan karena kecilnya bukan, tapi daya tangkapnya, daya cernanya, daya nalarnya, daya ingatnya yang berkurang sehingga sangat dikhawatirkan terkait persoalan stunting ini terus muncul.
Pertanyaan bagaimana penanganannya? Jelas kata Haparis Yasir. Demikian liputan Alif Media Nasional, tim AMN, Jeneponto Sulawesi Selatan mengabarkannya. PKKPN dalam menangani proses stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Mungkin ada